Masih ingat kenapa Banyuwangi sering disebut kota santet? Inilah asal-muasal sejarahnya. Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa terkenal dengan keindahan alamnya. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur, Banyuwangi punya banyak tempat wisata menarik. Tak hanya itu, Banyuwangi mempunyai banyak julukan seperti Bumi Blambangan, Kota Osing, Kota Gandrung, The Sunrise of Java karena masyarakat di Banyuwangi dapat menyaksikan matahari terbit lebih dulu dibandingkan warga daerah lain di Jawa, dan kota santet itulah beberapa julukan dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Bali ini. Banyuwangi dijuluki sebagai kota santet karena praktik ilmu hitam dan kekuatan mistis merajalela, bahkan ada perkumpulan dukunnya. Tak sedikit orang luas Banyuwangi datang untuk memperoleh kekuatan gaib. Bahkan konon dulunya memang ada sebuah jargon yang mengatakan bahwa cukup Rp5.000 saja sudah bisa pesan santet. Lantas, bagaimana asal-muasal Banyuwangi dijuluki sebagai kota santet? Sejak dulu, adanya ilmu putih dan ilmu hitam, termasuk santet, dipercaya secara luas di Banyuwangi. Orang-orang yang menjalankan ilmu hitam seperti dukun santet, memperoleh kemampuannya itu dari orang lain, bukan diturunkan. Santet dapat menyebabkan berbagai musibah atau penyakit, dan sering mengakibatkan kematian. Sebagai balasannya, penduduk setempat akan mengambil berbagai langkah terhadap orang yang diyakini sebagai dukun santet. Langkah yang dilakukan dapat berupa aksi perusakan terhadap rumah dukun santet, pengusiran dari desa, hingga membunuh mereka. Pembunuhan terhadap orang yang diyakini sebagai dukun santet pun tidak jarang dilakukan. Bahkan saking akrabnya masyarakat dengan santet atau teluh, dulu ada sebuah jargon di Banyuwangi yang mengatakan cukup Rp5.000 saja sudah bisa pesan santet. Unsur klinik di Banyuwangi semakin santer ketika terjadi tragedi pembantaian dukun santet pada 1998. Bahkan julukan kota santet muncul pasca tragedi tewasnya ratusan orang. Pembantaian dukun santet tahun 1998 adalah peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam atau santet di Banyuwangi. Dalam kurun waktu Februari hingga September tahun 1998, telah terjadi pembunuhan terhadap 100 orang lebih yang dituduh sebagai dukun santet. Pada tanggal 6 Februari tahun 1998, Bupati Banyuwangi Kolonel Polisi H.T. Purnomo Sidik, melalui radiogram, pesan tertulis, meminta seluruh jajaran aparat untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam. Namun, setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, yang terjadi justru pembantaian. Bahkan seiring berjalannya waktu, pembunuhan semakin meluas. Dalam sehari, ada 2 hingga 9 orang tewas terbunuh secara misterius. Berdasarkan rumor yang tersebar, pelaku insiden mengenaskan itu berasal dari warga sipil. Tetapi banyak juga yang mengatakan pelakunya adalah warga sipil dan sosok lain yang disebut ninja. Sosok ninja tersebut berpakaian serba hitam dan menggunakan senjata. Ada pula yang mengatakan bahwa ninja itu dapat terbang, melompat, dan menghilang di saat sedang melakukan aksinya. Saat pembantaian itu terjadi, seluruh lampu mendadak mati. Seketika, banyak nyawa berjatuhan dalam keadaan tragis. Bertepatan dengan tragedi tersebut, di Banyuwangi bermunculan banyak orang gila. Tetapi, mereka tidak sama seperti orang gila pada umumnya. Mereka dapat menjawab pertanyaan seperti orang normal. Namun, ketika ditanya mengenai identitas diri, mereka mengamuk seperti orang kesurupan. Masyarakat berspekulasi bahwa mereka berkaitan dengan tragedi pembunuhan. Pasalnya, orang gila akan menghilang ketika tragedi pembunuhan berlangsung. Dalam tragedi ini, setelah dilakukan pendataan, ternyata banyak di antara para korban yang bukan merupakan dukun santet. Para korban yang berjatuhan adalah guru mengaji, dukun suwuk, penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Kasus santet di Banyuwangi ini sempat menyita perhatian Komnas HAM serta Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto saat itu terjun langsung ke lokasi. Pada akhirnya, puluhan orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka untuk menerima sanksi penjara.
Penyebab tragedi Santet 1998 sampai saat ini, belum dapat dipastikan dengan jelas apa motif yang ada di balik tragedi pembantaian dukun Santet 1998 itu. Namun, sebagian menduga karena krisis moneter. Pada akhir 1997 hingga 1998, Indonesia tengah dilanda krisis moneter yang sangat hebat. Dampak dari terjadinya krisis moneter ini dirasakan oleh warga Banyuwangi yang harus menggeser pola pertanian mereka. Buntutnya, timbul gejolak sosial yang akhirnya meledak dalam bentuk pembunuhan. Para tuan tanah ini dituduh sebagai dukun santet, sehingga mereka pun dibunuh. Akan tetapi, informasi ini ditentang dan belum pasti kebenarannya oleh salah satu pihak yang juga melakukan penelitian ke Banyuwangi. Namun adanya juga yang mengungkapkan bahwa pada umumnya motif yang mendorong terjadinya pembunuhan tersebut adalah rasa dendam, iri, dan fitnah. Sayangnya, hingga saat ini belum terungkap motif dan dalang dari pembunuhan tersebut. Itulah sejarah asal-muasal kenapa Banyuwangi disebut kota santet yang menyimpan kisah pilu dan menjadi sebuah misteri sampai saat ini. Kendati demikian, Kabupaten Banyuwangi tetaplah kota dengan ragam pariwisata menarik. Wisatawan dapat menyambangi pantai, goa, keindahan hutan, kawah ijen dan lainnya.